warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari STKIP Taman Siswa Bima. Di sini kami ditugaskan untuk membuat video podcast tentang tips manajemen kelas. Mata kuliah Pendidikan Manajemen Kelas, dosen pengampu Pak Muhammad Ziaul Haq, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak atas nama siapa? Nama saya Ahyadin MPD. MPD. Jadi gimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah deh, kabar saya baik seperti yang adik lihat kondisi saya sekarang. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana sih pengelolaan atau penerapan Bapak di kelas gitu, khususnya Pak Guru mengajar ke kelas mana dulu? Sekarang ini saya mengajar siswa kelas 6, ya, di mana masih menggunakan kurikulum 2013. Oh berarti belum ada kurikulum Merdeka Belajar. Pengaplikasian kurikulum Merdeka Mengajar itu hanya beberapa kelas dulu bertahap ya. Khusus kelas 1, 4, 2, dan 5 sudah menggunakan kurikulum Merdeka Mengajar ya. Tapi ada 2 kelas khususnya di sekolah kami yang belum menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu kelas 3 dan 6. Khusus kelas 3 dan 6 ya kami masih menerapkan kurikulum 2013. Ini tahun terakhir. Oh, ini tahun terakhir untuk menyerapi kurikulum K13. Ya, Oh, tahun terakhir penyerapan K13 ya, kurikulum 2013. Bapak pernah mendapatkan pengalaman yang paling bermotivasi untuk Bapak sendiri atau gimana? Mungkin di SDN ini maupun di area dari luar kota Bima mungkin? Ya, kalau berbicara motivasi mengajar itu, tentu yang namanya guru itu dimanapun tempat dia akan termotivasi untuk mengajar, karena menghadapi beberapa karakter siswa antara suatu daerah dengan daerah lain itu mengalami beberapa perbedaan karakteristik belajar ya. Misalnya, anggaplah dulu saya pernah mengalami kegiatan pembelajaran di wilayah tugas saya yang lama itu di Kota Parepare Sulsel, kemudian mengajar di sini di Kota Bima. Tentu ada beberapa perbedaan karakteristik siswa dan perbedaan kebiasaan atau budaya dari suatu tempat dengan tempat yang lain, sehingga tentu ada motivasi yang kemudian harus kita selalu tanamkan bahwa sebagaimanapun sukarnya kondisi suatu tempat mengalami perbedaan karakteristik siswa, guru tidak boleh down, harus tetap punya motivasi tinggi bagaimana mencerdaskan anak bangsa, seperti itu. Oke, jadi mungkin dari penerapan Bapak di sana sebelumnya tuh bisa nggak mengimplementasikan penerapan juga di sini seperti apa yang dilakukan di sana gitu? Oh iya, kalau berbicara mengenai implementasi manajemen kelas, itu berbicara substansi. Nah, yang pertama, tugas kita guru ini adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa guru itu punya tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengevaluasi peserta didik. Ya. Manajemen kelas itu dia berbicara bagaimana mengatur kelas saat proses pelaksanaan dan pengendalian kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya yang namanya manajemen itu mau di Kota Bima ataupun di tempat lain dia sama aja prosedurnya. Hanya saja yang perlu diterapkan kami sebagai guru ini bagaimana menghadapi berbagai karakter siswa yang berbeda seperti itu. Jadi justru ada kesulitan tersendiri ya bagi Bapak untuk di area, maksudnya di SDN sini dengan SDN sana, jadi ada kesulitan berbeda-beda ya untuk dari karakter sifat siswa itu tersendiri.
Ya kalau berbicara menghadapi siswa itu sebenarnya tidak ada kesulitan. Tidak ada Ya, yang ada hanyalah bagaimana cara kita memanage kelas, mengelola kelas agar siswa itu dia bahagia ada di dalam kelas. Tentu dalam manajemen kelas kan diajarkan bahwa ada komponen-komponen manajemen kelas. Ya. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif, ya kan? Ya. Bagaimana siswa termotivasi, itu semua adalah peran guru. Di mana peran guru sebagai fasilitator, salah satunya guru juga adalah penyemangat yang kemudian mengarahkan siswa ini bagaimana semangat dalam belajar. Ya. Tentu semangat dalam belajar ya beda lah, kayak semangat mau menghadapi yang lain-lain. Ya, semangat dalam belajar di sini mereka substansinya tetap mau belajar walaupun kondisinya kurang nyaman di sekolah misalnya. Tapi peran kita guru ini bagaimana kemudian menciptakan kondisi senyaman mungkin bagi siswa ketika berada di sekolah untuk menerima pembelajaran seperti itu. Jadi upaya atau strategi yang biasa Bapak digunakan untuk di kelas Bapak tersendiri itu seperti apa biasanya Pak? Ya biasanya upaya yang saya pribadi lakukan dengan mengacu pada regulasi yang ada di dunia pendidikan. Tentu yang pertama adalah kita menanamkan bahwa apa sih tujuan siswa kita datang ke sekolah ini. Tentu mereka tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan. Itu datang untuk belajar. Ya. Yang kedua, ketika datang untuk belajar, ada satu sosok yang kemudian mereka harus dengarkan, yaitu adalah gurunya. Ya. Setelah itu, mereka datang ini dengan membawa suatu amanah, di mana orang tua mengamanahkan mereka untuk datang belajar. Kemudian kami sebagai guru memfasilitasi mereka untuk memperoleh pengetahuan. Apa mereka dapatkan di sekolah karena dia sudah diamanahkan oleh orang tuanya, mereka harus bawa pulang itu pengetahuan. Makanya guru itu tidak melulu mengacu kepada buku-buku yang ada yang disiapkan oleh sekolah, tapi ada semacam pengetahuan spekulatif atau yang beredar di seputar lingkungan ini agar mereka bisa bawa pulang. Intinya dalam satu hari itu minimal harus ada satu kalimat yang harus mereka ingat dan bawa pulang untuk mereka sampaikan ke orang tuanya. Seperti itu. Kayak arahnya termotivasi ya Pak. Kata-kata dari kalimat yang dia dapat di sekolah jadi termotivasi untuk dia nyampaikan ke ibunya, terus dia datang lagi dengan tujuan yang sama. Ya, di samping termotivasi intinya mereka harus bawa pulang pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Contoh, kalau adik misalnya mencari suatu mangga di suatu kebun, tujuannya kan cari mangga. Iya Pak. Laporan ke orang tuanya mencari mangga. Bagaimana cara ada itu bawa pulang itu mangga, laporan ke orang tua, ini mbak saya sudah dapat mangganya. Begitu juga sebenarnya pada siswa kita tidak boleh biarkan mereka itu datang kemudian bukan hanya catat, hanya mendengar, tidak. Mereka harus bawa pulang minimal satu kalimat yang harus kita stop ke orang tuanya. Nah, itu cara saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu. Ya. Jadi tetap setiap pada guru itu tetap ada perbedaan cara mengatur strategi dan pengelolaan kelasnya ya Pak, yang tidak berpatokan pada Ya, sama. betul. Ya, mengenai strategi pengelolaan kelas itu yang pasti tidak semua guru sama. Yang pertama, kelas rendah, kelas 1 sampai 3, kelas tinggi, kelas 4 sampai 6 itu pengelolaan kelas itu dan strateginya itu berbeda dia. Di mana metode pendekatan kelas rendah dengan metode pendekatan kelas tinggi itu berbeda. Yang namanya juga kelas rendah, kelas 1 mereka masih yang utama itu bujuk rayu dari seorang guru agar mereka mau belajar. Kalau kelas tinggi ya pendekatannya lagi berbeda, lebih kepada bukan lagi memakai cara bujuk rayu dia. Bujuk rayu sudah sedikit, tapi jadi ke depan adalah motivasi belajar ya, seperti itu.
Jadi yang selanjutnya saya mau nanya Pak, yang bagaimana sih tujuan Bapak untuk mengelola kelas yang agar terlihat kelas itu konduktif? Jika di dalam kelas itu ada terdapat beberapa siswa yang melakukan kesalahan individual, misalnya disiplin kelasnya atau bagaimana ya Pak? Jadi cara Bapak itu untuk bertujuan untuk mengelola kelas itu seperti apa dengan siswa yang ada gitu? Ya tentu di tingkat pendidikan manapun pasti ada yang namanya siswa yang punya problem. Ya. Dikatakan problem karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah atau di bidang pendidikan misalnya. Tapi kita sadar bahwa setiap peserta didik itu punya karakteristik yang berbeda. Ya. Karena mereka punya karakteristik yang berbeda, maka penanganannya juga adalah berbeda. Ya. Tapi di sisi lain, pembelajaran kita ini kan bersifat holistik, menyeluruh. Apa yang kita sampaikan itu menyeluruh untuk ke semua peserta didik dalam satu kelas. Strategi kita dalam menghadapi siswa yang punya beberapa karakter yang tidak sama dengan temanya tadi adalah bagaimana mereka itu lebih kepada memotivasi, memberi tugas khusus. Kan tentu ada siswa yang senang belajar tentang secara misalnya belajar tentang tumbuhan, tapi dia tidak senang belajar tentang tumbuhan, dia senang berbicara tentang binatang. Kadang ada siswa itu kalau ada mata pelajaran atau materi atau bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan hobi mereka, tentu mereka kentara dengan ekspresinya, kayak tidak senang belajar itu. Tapi kita guru menanganinya dengan tetap memberi motivasi dan memberi peran bahwa yang namanya di kelas itu tetap diperlakukan sama seperti itu. Jadi tergantung dari maksudnya tergantung dari karakter siswanya masing-masing gitu Pak. Jadi iya, karena karakter siswa itu kan berbeda-beda ya. Jadi tergantung cara siswanya mau ke arah mana, baru gurunya di situ gitu maksudnya. Ya, tapi kita tidak melupakan bahwa pembelajaran di kelas itu pada umumnya bersifat holistik atau menyeluruh untuk semua siswa. Tapi jika ada siswa yang punya karakter lain yang tidak, misalnya tidak disiplin, maka ada penanganan tersendiri untuk dia. Salah satunya dengan memberi tugas khusus, ya seperti itu. Jadi kan biasanya seorang guru itu dikenal dengan bisa kreatifnya, terus inovasinya seperti apa. Jadi gimana gitu cara Bapak menerapkan kreatif Bapak terhadap siswa sebagai motivasi dalam penerapan kelas? Ya tentu mungkin yang ada maksudnya itu inovasi dan kreatif dalam hal pembelajaran di kelas ya. Ya tentu memang itu sebuah tuntutan semua guru seluruh Indonesia bahwa kreativitas itu diperlukan. Di sisi lain, guru itu kan tidak hanya mengajar pengetahuan saja bersifat teoritis, tapi juga dia memberikan pengetahuan lewat praktik-praktik, keterampilan seperti itu. Dengan majunya teknologi, ya pembelajaran itu tidak bersumber hanya dari media cetak seperti buku, ya kan? Dimana kami juga tetap mengarahkan siswa itu belajar menggunakan teknologi seperti di lab itu ada komputer. Di sana kita sudah arahkan siswa itu belajar lewat YouTube, belajar lewat internet. Itu dalam bentuk pembelajaran menggunakan IT, dan pembelajaran yang dimaksud oleh Ali itu kreativitas guru itu ya kita disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kalau berbicara misalnya di bukunya itu membahas tentang kewirausahaan, ya, cara kita kreativitas itu kita mengarahkan siswa melihat di sekitar sini ini ada orang yang misalnya menggoreng tahu, ya kan, menggoreng kerupuk, kita bawa ke tempat, bukan menjelaskan,
Tapi di sisi lain kita kasih lihat video-video di YouTube lewat masuk web itu seperti itu. Ya. Lupa Pak, silakan Oh iya, memang agak haus ini. Supaya bisa enak Ya. itu ngobrolnya. Nah, jadi itu adalah salah satu penerapan Bapak gitu dalam Ya. kelas, pengolahan kelas. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa saya sampaikan dari Bapak juga ke Bapak, dari saya ke Bapak. Jadi kayak suatu pengalaman dan penerapan baru bagi saya bagaimana saya ke depannya bisa jadi seorang guru dan teman-teman yang lain bisa jadi seorang guru. Jadi terima kasih Pak. Oh, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.